Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalkan saya Silvia Prianti dari kelas MPS 2019C, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Kali ini saya akan membahas tentang proposal bisnis yang berjudul Sampah Kreatif. Oke teman-teman, proposal ini sendiri memiliki beberapa bab, yaitu ada 4 bab. Nah, bab pertama itu menjelaskan tentang latar belakang, profil usaha, dan struktur perusahaan. Nah, untuk bab kedua sendiri ada pembahasan dan juga ada tujuan usaha. Bab ketiga ada keuangan dan bab keempat ada penutup. Oke teman-teman, sekarang kita ke bab pertama ya, ke bagian latar belakang. Nah, kita cari pengertian kerajinan tangan sendiri ya. Nah, kerajinan tangan sendiri dapat diartikan dengan kegiatan ekonomi dengan cara membuat kerajinan yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, sedangkan usaha kerajinan tangan harus memiliki perhatian yang khusus karena ketika memiliki nilai kepuasan dari konsumen bagus, maka usaha ini mampu menghadirkan dampak positif pada perekonomian. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena barang yang memiliki nilai kepuasan yang bagus itu otomatis bakalan menjadi sasaran konsumen banget gitu. Jadi nilai jualnya pasti bakalan tinggi gitu. Insya Allah ketika barangnya bagus itu akan laris ya teman-teman, sehingga akan memperbaiki perekonomian kayak gitu. Nah, kami akan membuat usaha kerajinan tangan yang terbuat dari sampah karena produk kerajinan sampah ini hadir dengan tujuan mengurangi sampah yang ada di bumi dan juga memberikan nilai estetik atau keindahan pada desain baik interior maupun eksterior gitu. Sasaran penjualan kami juga tidak hanya kalangan ibu juga, tapi semua kalangan yang menyukai kerajinan yang memiliki nilai estetika kayak gitu. Jadi dapat kenapa kami membuatnya dari sampah? Karena sampah di bumi itu kan begitu banyak ya teman-teman. Alangkah baiknya kita mengelola sampah dengan bijak dan juga dapat menghasilkan uang gitu, menghasilkan cuan. Jadi kita menghadirkan produk ini. Nah, baik, untuk selanjutnya masih di bab pertama itu ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah sendiri kita memiliki tiga ya teman-teman. Jadi yang pertama, apa saja sih rencana pemasaran produk kita? Nah, di situ nanti kita akan ngebahas gimana sistem pemasarannya. Nah, kedua itu bagaimana cara operasional produk gitu. Dan yang ketiga, bagaimana menetapkan sistem keuangan. Oke, masih di bab pertama ada tujuan usaha ya teman-teman. Nah, tujuan usaha kami itu adalah satu, memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang memanfaatkan sampah, bagaimana bahan yang sulit diuraikan. Nah, jadi kita tahu sendiri ya teman-teman bahwa sampah itu merupakan eh, apa ya, limbah gitu, merupakan limbah yang sulit banget diuraikan, apalagi sampah plastik gitu. Yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran yang ada di sekitar tempat produksi dan melatih skill kerajinan tangan masyarakat. Nah, jadi kan sekarang banyak banget gitu para pengangguran. Alangkah baiknya kita membuka peluang usaha walaupun kecil gitu, dan melatih skill. Nah, ketika mereka nanti skillnya sudah bisa memproduksi sendiri, ya kami akan mempersilahkan mereka untuk produksi sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah memberikan ide kreatif dalam usaha yang ramah lingkungan dan ramah terhadap modal dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku. Nah, ini juga menjadi tujuan kami banget ya teman-teman, karena kan ketika kita mengurangi sampah dengan menghasilkan sebuah barang, otomatis itu amat ramah lingkungan banget dan amat ramah modal, karena modal yang kami bahan baku yang kami gunakan itu adalah bahan dari sampah gitu, bahan yang memang bisa kita dapatkan dengan secara percuma kayak gitu. Oke, sekarang masih di bab pertama ya teman-teman, ada profil perusahaan. Nah, nama perusahaannya adalah Sampah Kreatif. Nah, bidang usahanya adalah kerajinan tangan. Alamatnya di Kampung Babakan, RT 6 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi gitu. Nah, nomor teleponnya 0895
348008896. Ownernya sendiri adalah saya sendiri, Sylvia Priyanti, dan motonya adalah sampah is cuan. Kenapa kita mengambil moto tersebut? Karena banyak orang banget yang menganggap bahwa sampah is sampah gitu. Tapi kami beda, bahwa ketika kita melihat sampah itu sama dengan kita melihat cuan, melihat peluang usaha yang akan menghasilkan uang gitu. Nah, visi kami adalah cinta bumi, cinta produk bangsa. Karena kenapa kita memilih visi tersebut? Karena ketika kita mengurangi sampah, otomatis kita cinta bumi. Dan kenapa cinta produk bangsa? Karena ini adalah produk buatan anak bangsa sendiri. Nah, visinya adalah mengurangi sampah plastik dengan dikelola menjadi barang kerajinan. Kedua adalah meningkatkan kreativitas dalam diri. Ketiga, menciptakan pola pikir dalam kewirausahaan. Keempat adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Oke, masih di bab 1, ini bagian 3. Ada struktur perusahaan. Nah, struktur perusahaan yang tertinggi ada manajer, kemudian di bawah manajer ada keuangan, kemudian ada tim produksi, dan kemudian lagi ada tim controlling dan pemasaran. Nah, untuk manajer sendiri adalah yang mengatur ya teman-teman, yang mengatur segala apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian ada tim keuangan, yang mana tim keuangan ini adalah yang mengatur keuangan dari modal, pemasukan, pengeluaran. Ada tim produksi juga yang memproduksi barang. Kemudian ada tim controlling yang mengontrol saat produksi, dan juga ada tim pemasaran yang bagaimana mengatur pemasaran produknya kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu ada rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran yang pertama itu satu, menjaga kualitas. Nah, menjaga kualitas ini adalah hal yang sangat penting ya teman-teman dalam pemasaran. Ketika kita menjual suatu produk, kita harus mampu mempertahankan kualitas produk tersebut. Ketika kita mempertahankan kualitas produk tersebut yang memang sudah memiliki kualitas baik, maka pemasaran tersebut pun insya Allah akan bakal tetap bertahan menjadi baik gitu. Yang kedua adalah membuat iklan. Nah, membuat iklan sendiri ini kita lakukan supaya orang-orang tahu bahwa kita menjual produk tersebut. Nah, iklan sendiri kita buat secara online dan offline. Onlinenya sendiri kita membuat poster digital, dan kemudian kita upload gitu di sosial media kita, baik Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini sangat penting ya teman-teman. Walaupun kita menjual secara online dan offline juga sih, ini sangat penting karena ketika lokasinya strategis itu bakalan mempermudah konsumen juga gitu. Oke, kemudian memperkenalkan diri pada dinas terkait. Nah, untuk memperkenalkan diri pada dinas terkait ini maksudnya adalah kita memperkenalkan produk yang kita jual itu kepada dinas terkait gitu. Nah, dengan tujuan apa? Ketika dinas tahu kita memproduksi suatu barang, dinas sendiri itu akan mengakui barang tersebut. Dan ketika ada sebuah event, misalkan bazar ataupun penjualan di koperasi dan segala macam, kita sudah mendapatkan izin sehingga akan meningkatkan penjualannya. Dan kemudian adalah memberikan diskon. Nah, memberikan diskon ini sangat penting ya teman-teman. Kita misalkan kan kita tahu sendiri tuh, orang-orang Indonesia, ibu-ibu tuh suka banget sama yang namanya diskon. Ketika misalkan ada minimal belanja segini dapat diskon segini, dan itu akan meningkatkan penjualan sekali. Nah, untuk selanjutnya ada rencana operasional produk. Nah, di rencana operasional produk ini ada konsep usaha. Nah, konsep usaha yang kami rintis adalah usaha di bidang kerajinan tangan yang berbahan dasar sampah, terutama sampah plastik. Bisnis ini dibuat dengan tujuan untuk memberitahu kepada masyarakat luas bahwa sampah jika dikelola dengan baik mampu menjadi sesuatu yang bermanfaat, memiliki nilai estetika, dan juga nilai jual yang tinggi. Oke teman-teman, kita masih berlanjut. Yang selanjutnya itu ada project timeline. Nah, project timeline ini adalah agenda-agenda timeline kita dalam
membentuk usaha ini, kita mulai dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, yang pertama itu riset pasar. Riset pasar itu kita mengetahui sasaran pasar penjualan kita. Itu kita lakukan di tanggal 10 sampai 15 Januari. Yang kedua itu kita mencari konsep produk. Jadi kita mencari ide-ide untuk konsep produk kita itu ada di tanggal 17 sampai tanggal 22 Januari. Kemudian pembuatan proposal. Nah, pembuatan proposal itu ada di bulan Februari di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kemudian pengajuan dana pada investor kita lakukan di tanggal 15 sampai tanggal 25 Januari. Kemudian ACC investor itu di tanggal 28. Nah, kemudian ada presentasi proposal bisnis kepada investor itu di tanggal 1 Maret dan pencairan dana oleh investor itu di tanggal 30 Maret. Nah, kemudian juga kita mencari lokasi penjualan kita ada di tanggal 2 sampai tanggal 3 sampai tanggal 5 April. Dan kemudian membeli peralatan dan perlengkapan itu ada di tanggal 6 sampai tanggal 10 April, dan juga opening itu ada di tanggal 15 April. Timeline project ini bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman, apalagi saat dengan investor kemungkinan kita akan menyesuaikan jadwal investor tersebut kayak gitu. Oke, kita masih berlanjut selanjutnya di tujuan usaha. Tujuan usaha kami yaitu ingin membuktikan kepada masyarakat luas bahwa sampah yang selama ini mereka buang secara begitu saja tanpa tanggung jawab dan hanya dianggap sebagai sampah yang tidak memiliki nilai guna itu adalah hal yang salah. Kami akan membuktikan bahwa sampah mampu menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual dan karya jika dikelola dengan baik dan benar. Selain itu juga sampah mampu menghasilkan nilai rupiah. Jadi kita ingin membuktikan bahwa sampah itu sebenarnya adalah hal yang berharga dan mampu menghasilkan nilai yang berharga juga gitu. Jadi banyak orang-orang yang menganggap sampah itu adalah sampah, tapi kami akan membuktikan bahwa tidak semua sampah itu adalah sampah. Sampah itu adalah sesuatu yang berharga kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita ke proses marketing 4V. Nah, proses marketing 4V ini yang pertama adalah produk. Nah, produk itu harus jelas kita menjual produk apa, fungsinya apa, dan kegunaannya juga apa, seperti itu supaya produk kita dapat diterima oleh konsumen. Yang kedua itu price. Nah, price ini harus kita sesuaikan ya teman-teman. Price itu harga ya. Price itu harga itu harus kita sesuaikan ya teman-teman dengan target marketing kita, target pasar kita. Misalkan kita targetnya untuk menengah atas, jadi kita harus memberikan harga yang memang pantas untuk kalangan menengah atas. Ketika kita target kita remaja, harus juga sesuai dengan kantong remaja. Kemudian flash itu lokasi. Nah, lokasi itu penting banget ya teman-teman. Walaupun kita misalkan menjual secara online, lokasi itu sangat penting seperti yang tadi sudah saya bilang. Kalau misalkan kayak kita membeli bahan baku dan segala macam itu supaya mempermudah gitu. Apalagi ketika penjualannya secara offline itu harus pemilihan lokasi itu harus sangat dipikirkan matang-matang supaya kita mendapatkan tempat yang strategis sehingga apa yang kita jual itu menjadi laris. Kemudian promosi. Nah, promosi ini adalah hal yang penting banget, jadi supaya orang tahu kita menjual produk apa, fungsinya apa gitu. Jadi promosi juga bisa dilakukan secara dua, bisa online dan offline. Kalau online yang seperti kita tahu sekarang itu kayak penyebaran posting di sosial media gitu. Kalau offline bisa melakukan dengan cara banner gitu, sponsor dan segala macam. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bab ketiga. Nah, bab ketiga itu yang pertama ada rencana anggaran per minggu. Nah, di rencana anggaran per minggu ini kenapa per minggu, supaya lebih mempermudah aja teman-teman. Nah, yang pertama ada kita perlu sampah plastik 3 kilo itu 0 rupiah ya. Ada kayu bekas 4 ikat itu 0 rupiah, karena memang kita cari gitu, bahannya kita cari sendiri, jadi hemat budget. Ada lem
Itu ada dua, yaitu Rp10.000, ada spidol 5.000, cat minyak satu kotak, hiasan 10.000. Nah, untuk budget per minggu sendiri ini kita hanya memerlukan uang sebesar Rp55.000. Hemat kan? Nah, oke teman-teman, sekarang kita ke proyeksi pendapatan. Nah, ini proyeksi pendapatan itu adalah perkiraan pendapatan kita itu berapa aja sih selama 1 bulan. Nah, per minggu itu kita dapat menjual 20 piece kerajinan tangan dengan harga penjualan itu kita rata-ratakan Rp25.000. Jadi selama 1 minggu itu kita mendapatkan pendapatan sebesar Rp500.000. Nah, kita juga ada biaya produksi per minggu kan, tadi ada Rp55.000 dikali 4, yaitu jadi selama 1 bulan itu ada Rp220.000, dan juga ada biaya tak terduga Rp50.000 per minggu. Jadi selama 1 bulan itu untuk biaya tak terduga ada Rp200.000. Nah, untuk total biaya selama 1 bulan itu ada Rp920.000. Sedangkan pendapatan kita itu Rp2 juta. Nah, Rp2 juta itu didapat dari mana? Didapat dari penjualan 80 produk yang dikalikan dengan harga Rp25.000, sehingga kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.080.000, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke kebutuhan modal barang investasi. Nah, kebutuhan barang modal investasi ini adalah barang-barang yang memang tidak sekali pakai habis ya teman-teman. Jadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita butuh apa aja sih? Nah, kita butuh rak. Rak itu 1 unit harganya Rp200.000. Terus juga ada benang jahit 5 seharga Rp10.000. Ada gunting 2 unit Rp300.000, dan juga dan barang-barang tak terduga lainnya ada Rp200.000. Total biayanya itu ada Rp710.000. Gunting ini tuh yang dimaksud untuk gunting motong-motong ini ya teman-teman, motong-motong kayu yang kayak gergaji gitu. Jadi harganya lumayan mahal. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir. Di bab 4 itu ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu dapat kita simpulkan bahwa membuat bisnis bukanlah hal yang mudah dan perlu adanya tahapan yang harus kita lewati dan dilakukan, mulai dari rencana, ide, strategi, pemasaran, dan lain-lain. Bisnis tidak hanya memerlukan skill, tapi juga kreativitas dan ilmu bisnis, serta harus memperhatikan zaman yang terus berkembang. Nah, jadi ketika kita mau mulai bisnis, alangkah baiknya kita lihat tahapan-tahapan sebelum memulai bisnis. Misalkan strategi pemasaran kita, produk yang kita jual di bidang apa, harganya berapa, lokasinya di mana. Itu sangat penting banget untuk keberlangsungan bisnis kita. Jangan hanya bisnis sekedar ikut-ikutan tapi tidak berlanjut gitu. Sayang banget kan ya teman-teman, gitu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.